Biar hari ini kami mau buka hati kami mau beri telinga kami, Tuhan. Ajar kami, didik kami, supaya kami mengerti apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri buat kami, supaya kami bisa berikan kebaikan yang sama buat orang lain. Terima kasih Bapak. Kalau kami akan dengar firman-Mu, biar Tuhan campur tangan, Tuhan urapi setiap kami. Kami mau lepaskan setiap beban kami, masalah kami, pergumulan kami, ketakutan kami dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya saat Tuhan hadir, Tuhan turun tangan, segala hidup kami pasti sempurna, pasti baik adanya. Dan hari ini saya udah kejembat Tuhan, kita angkat tangan kita buat anak-anak kita, kita mau berkati mereka juga. Hari Bapak kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami dalam nama Yesus, biar roh yang takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Biar hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan damai sejahtera ada buat mereka. Biar karunia-karunia ilahi itu ada buat mereka dalam kehidupan mereka, menyertai mereka, tanda-tanda heran menyertai mereka, dan biar kehidupan anak-anak kami jadi berkat, jadi teladan, jadi saksi buat banyak orang betapa Yesus kami ajaib. Kau berkati hari ini guru-guru sekolah minggunya Tuhan. Kau berkati setiap materi, setiap peralatan yang mereka pakai. Kau beri mereka hati yang mengasihi, dan biar Tuhan campur tangan dalam segala perkara mendatangkan kebaikan buat mereka dan anak-anak kami Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Hari ini kita belajar tema besar kita namanya adalah kebaikan yang tidak biasa. Jadi kebaikan, kita disuruh berbuat baik tapi tidak biasa, above average gitu. Kira-kira begitulah. Nah, di dunia ini ada sebuah bahasa yang bahasa ini dimengerti oleh orang bisu. Jadi orang bisu tahu, oh ini bahasa ini, kalau kita ngomong dengan bahasa ini dia ngerti. Dimengerti juga oleh orang buta. Dan dimengerti juga sama orang tuli. Buta, tuli, bisu, tapi waktu Anda bicara dengan bahasa ini, mereka bisa mengerti. Bahasa apa? Kindness. Kindness. Anda jangan salah dengan love ya. Love sama kindness beda. God is love. Kita nggak pernah bilang begini, God is kindness, nggak pernah. God is love. Tapi kita bicara bukan love-nya, kita bicara kindness-nya. Kindness dan love ini berbeda. Love itu kita timbul dari hati dulu, lalu kita keluar. Nah, keluarnya inilah yang bentuknya kindness. Jadi ada, kalau dalam bahasa Inggris ada dua bedanya. Ada satu istilahnya nice. Nice person. Pernah tahu ya? Satunya lagi kind person. Nice, kata nice kalau dalam bahasa Inggris itu artinya begini. Nice itu berarti kita sedang self-center. Kita sedang mengatur tingkah kita, sikap kita, cara kita bicara, cara kita bergerak, cara kita bertindak supaya tidak menyakiti orang lain, tidak nyinggung orang lain. Itu nice. Tapi kindness, kind itu kita sedang other centered. Kita sedang center kita ke orang lain. Kita bertindak bagaimana caranya supaya kita menyenangkan dia, kita memberkati dia, kita melakukan sesuatu supaya dia terpenuhi kebutuhannya, itu kindness. Jadi bisa bedakan ya antara nice dan kind. Nah, sekarang kita bergerak dari kind ke love. Yang mana duluan? Apakah kindness itu buah dari love atau love itu buah dari kindness? Dari kebaikan kita terus ada buahnya love. Ini related sekali. Jadi dari love keluar jadi action itu kindness. Dan kindness, kebaikan ini adalah bentuk yang real dari love-nya. Jadi kalau kita bilang I love you tapi tidak ada kindness-nya, bohong berarti. Kita bilang I love you tapi nggak ada tindakannya, nggak ada wujudnya, bohong berarti. Ada juga orang bilang, orang berbuat kebaikan tapi tanpa love, itu penipuan namanya. Itu manipulasi. Oh, aku berbuat baik sama Yohan misalnya, tapi nggak ada love. Berarti pasti ada maunya di belakang. Bisa nangkep sampai sini ya? Jadi love sama kindness itu related, berhubungan. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman. Kita baca dulu sama-sama. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat 13. Agak panjang, tapi nggak apa-apa lah. Ini penting karena ini bagus untuk kita mengerti soalnya. Pasal 9 ayat 1 sampai ayat 13. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Sampai sini dulu bentar. Dia bilang begini, dalam terjemahan bahasa Inggris begini.
I can show kindness for Jonathan's sake. Dia mau show kindness. Perhatikan kata show kindness. Ya. Ayat 2. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak, perhatikan ya, I want to show him kindness from God. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Kata jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti, perhatikan ya, I surely will show you kindness. Aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Dan aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Perhatikan, kisah ini nanti ditulis dengan sangat indah sebenarnya. Penulis kisah ini Samuel ini. Dia menulis kisah, nanti kita akan lihat, kita akan perhatikan betapa penekanan besar dikasih. Kalau nggak salah, Josh dulu yang pernah ngajar kita, dia bilang gini, di Alkitab repetisi itu berarti. Kalau satu kali diomong, Yesus misalnya ngomong ya, satu kali itu berarti bisa statement, bisa pertanyaan atau bisa sebuah pemberitahuan. Tapi kalau diulang 2 kali, berarti itu sesuatu yang penting. Take heed, taruh perhatianmu. Kalau diulang 3 kali, itu sangat penting atau sangat kudus. Makanya kita tulisnya holy, holy, holy is the Lord. Enggak holy, holy is the Lord. Enggak 2 kali, 3 kali. 3 itu sempurna. Nah, nanti di Alkitab kita akan lihat ada bagian-bagian tertentu yang diulang terus-terusan. Salah satu yang pertama kita belajar adalah I want to show you kindness. Aku mau menunjukkan kasihku, kebaikanku. Berapa kali diulang tadi? 3. To whom I can show you my kindness, I will show you kindness. I surely will show you kindness. Diulang terus sama Daud. Apakah waktu Daud ngomong itu sudah ketemu orangnya? Belum. Orangnya nggak tahu di mana. Tapi dia ngomong. Bahkan dia nggak tahu Mephiboset ini ada. Dia nggak tahu. Dia nanya, ada nggak orang keturunan Saul? Aku mau. I want to show kindness. Aku mau. Perhatiin kata kunci aku mau. Dia mau duluan. Nah, kenapa? Kalau kita lihat ke belakang, kita mungkin akan ingat. Daud itu suatu ketika bikin perjanjian dengan Yonatan dan Daud. Dengan Saul. Dia bikin perjanjian dengan Yonatan, dia juga bikin perjanjian dengan Saul. Dua-dua ini perjanjiannya isinya kurang lebih sama. Isinya kira-kira begini. Kalau Tuhan angkat engkau, Daud, jangan kiranya kau hapus keturunanku dari muka bumi ini. Kira-kira begitulah permohonan Yonatan dan permohonan Saul kepada Daud. Dan Daud mengiyakan. Jadi dia bikin sebuah janji itu, lalu
setelah dibuat, mereka pergi perang, Saul, Yonatan mati di perang, di medan perang. Nah, jadi tidak ada lagi tanggungannya, tidak ada lagi orangnya. Daud tidak wajib lagi untuk mencari keturunannya. Nah, karena nggak ada kok. Sudah di depan mata, sudah nggak ada. Dia yang lari sendiri, Mephibosheth yang kabur. Dia tidak ada yang bakal nagih Daud, kamu janji mana? Nggak ada, nggak ada orangnya kok. Tapi dia melakukan itu, dia cari, dia tanya, dia yang inisiatif, dia panggil Siba. Kamu Siba, ada nggak? Dia di ayat 1 dia nanya sama orang, nggak tahu sama siapa. Ada nggak keturunan Saul? Dia yang cari duluan, dia yang inisiatif duluan. Nah, perhatikan. Ini kita perlu mengerti baik-baik konsep yang pertama. Kindness must be initiated. Kindness harus dirancang, harus di-prepare. Coba, siapa? LCD, tayangkan yang 3 ayat itu. Yang tadi saya bilang. Nih, 3 kali ditulis begini. To whom I can show kindness, to whom I can show God's kindness, I will surely show you kindness. Berulang kali, 3 kali dia ngomong, aku mau, aku mau. Nah, tapi masalahnya, kita ini jarang merancang sebuah kebaikan dalam hidup ini. Nah, terus apa kita jahat? Tidak. Yang jadi problem ini, kita jarang merancang dengan sengaja kebaikan apa yang kita mau buat orang lain, tapi kita seringkali melakukan kebaikan sebagai respon. Kita lihat orang kesusahan di pinggir jalan, belum makan, lapar, aduh, kasihan. Kita beliin makanan, kita kasih. Kindness. Tapi respon bentuknya. Saya ngobrol sama Lisa. Dia cerita, aku mau begini, aku perlu uang, aku mau buka usaha. Terus karena saya tahu keadaan dia, aduh, Lis, ini aku ada duit dikit buat kamu, pakai. Kindness. Tapi kindness ini keluar karena respon. Kalau saya nggak tahu kan nggak akan ku kasih dia. Nangkep maksudnya ya? Nah, ini yang jadi problem. Kita ini seringkali melakukan kebaikan sebagai respon. Kita terima dulu feedbacknya, kita dapat dulu, baru kita ngerespon. Nah, kalau kita merespon, kindness yang bentuknya respon, itu bukan lagi kindness namanya. Itu namanya compassion. Belas kasihan. Kasihan. Dan ini akan beda sekali. Perhatikan ya. Motivasi kita di hadapan Tuhan itu menentukan segala-galanya. Daud, kita ngomong Daud dan Saul. Kalau kita mau hitung-hitungan ya, dosa Daud sama dosa Saul itu di depan mata sudah kelihatan Daud ini lebih parah. Saul dosanya cuma 2 sebenarnya. 1, sombong. Dia mau dihargai, dia mau dihormati. Jadi dia juga pengen orang hormati Tuhan, juga hormati dia. 2, dia tidak nunggu perintah Tuhan. Dia langgar perintah yang cuma sekedar mempersembahkan persembahan. Cuma 2 dosa dia. Daud banyak. Daud ngambil istri orang. Daud bunuh suami orang. Daud beritakan kebohongan yang lain demi keselamatan dia. Dia juga mengutuki dirinya sendiri. Banyak Daud. Tapi kenapa Tuhan bilang, aku berkenan kepada Daud dan tidak ada orang seperti dia lagi yang mengejar hatiku. Kenapa? Motivasi. Jadi motivasi ini penting. Sama-sama berbuat baik, tapi motivasimu apa, itu menentukan segalanya. Kalau Anda pernah dengar ada istilah orang dunia begini. Maksudnya baik, tapi kalau caranya salah, jadinya salah. Atau caranya benar, tapi maksudnya salah, jadinya salah. Yang dicari apa? Maksudnya benar, tujuannya benar, caranya benar. Nah, sama, motivasi ini penting. Kalau kita tidak pernah disuruh Tuhan. Perhatikan ya, Alkitab tidak pernah menulis responlah kebaikan itu. Enggak. Kita nggak pernah disuruh dengerin dulu, lihat dulu, selidiki dulu, melas, kasihan, respon, kasih kebaikan. Tidak.
yang disuruh kita merancang kebaikan. Kebaikan itu adalah salah satu dari buah roh. Bayangin lah. Artinya kebaikan itu, namanya kalau ngomong buah roh, kita ngomong buah roh ya. Buah roh itu sesuatu yang tidak keluar dengan sendirinya. Buah roh itu sesuatu yang diproduce dengan berjalannya waktu, dengan proses, keluar sebuah kualitas, sebuah yang bagus, yang mahal dari roh. Jadi kalau orang tidak hidup dengan roh ya nggak mungkin keluar buah roh, kan begitu. Kalau kita nggak hidup dengan Tuhan ya nggak mungkin keluar buah yang seperti Tuhan. Nah, kindness itu dibilang begini, itu dibilang sebagai buah roh. Artinya kebaikan kindness yang dirancang ini itu hanya bisa keluar waktu kita bangun hubungan sama Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita mengerti esensinya bahwa kita ini juga terima kebaikan dari Tuhan, baru bisa kita passing on buat orang. Baru kita bisa dengan sengaja merancang. Saya lihat Yohan, nggak tahu keadaan dia, tapi saya bisa rancang. Oh, aku pengen lakukan ini buat dia. Itu kindness. Dan itu keluar dari buah roh. Nangkep ya? Jadi dari kebaikan itu sebenarnya sebuah calling. Panggilan, ujung goalnya di situ. Kita hidup kan untuk berbuah toh. Jadi kindness itu salah satu adalah goal hidup kita. Bayangkan, ternyata untuk berbuat baik, itu untuk melakukan sebuah kindness, tidak segampang yang kita bayangkan. Nggak sekedar cuman, aku punya duit, kasih dia duit. Enggak. Ingat, beda motivasi, beda segalanya. Suatu hari ada orang misalnya nanya begini, suami istri, Pak, kita nggak bisa punya anak, Pak. Gimana? Tolong dong. Kan saya punya pilihan. Satu, saya bilang, oh ayo kita coba program hamil. Atau secara dua saya bilang, saya kasih sperma cobain bisa nggak? Ujung-ujungnya bisa-bisa dua-dua hamil. Tapi kan satu caranya salah. Nangkep nggak? Begitu caranya salah, rusak semua. Hancur semua. Rumah tangga orang bisa cerai, bisa berantakan nggak karuan. Kenapa? Goalnya benar. Punya anak. Tapi caranya salah, motivasinya salah, salah semua. Jadi hati-hati, jangan pernah sepelekan motivasi hati. Jangan pernah sepelekan, yang penting buat kebaikan. Tidak. Kalau kebaikan itu gampang dibuat, dia nggak akan jadi buah roh. Dia akan jadi buah pelayanan. Lain. Sampai sini nangkep dulu ya, supaya kita baik-baik mengerti. Nah, ayat yang ketiga dia ngomong begini. I can show God's kindness. Aku mau tunjukkan kebaikan Tuhan. Artinya Daud itu terima dulu dong. Baru dia bisa, I want to show you this. We cannot show something that we didn't have. Kita nggak bisa tunjukkan sesuatu yang kita sendiri nggak punya. Wah, aku mau tunjukkan uang. Tapi aku sendiri nggak punya uang. Lah gimana? Aku mau nunjukin kebahagiaan tapi aku sendiri tidak bahagia. Gimana caranya? Tidak bisa. Kita hanya bisa menunjukkan sesuatu, kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa memberikan sesuatu kalau kita punya. Ini sudah sering diajar berulang kali di sini. Kita tidak bisa memberi kasih buat orang kalau kita sendiri sedang terluka. Kita sendiri pahit, kita sendiri marah. Lalu terus mau kasih apa? Mau keluarga kita dikasih dengan cara apa kalau kita sendirinya berantakan, kita sendirinya pahit? Kalau kita sendirinya penyuh dendam, terus kita mau bicara pengampunan, bagaimana caranya? Nangkep ya sampai sini ya? Nah sama, kita perlu sadar bahwa kita ini juga terima kebaikan dari Tuhan. Dan Daud melakukan kebaikan ini, dia show God's kindness. Kenapa? Kebaikan yang dia rancang 3 kali ditulis, dia merancang sebuah kebaikan buat Mephibosheth, itu di luar nalar loh. Itu bukan cuma sekedar gesture of kindness, bukan sekedar cuma sebuah simbol kebaikan, bukan. Ini saya pribadi, nanti kita belajar di bawah. Saya pribadi melihat ini, menyebut ini sebagai grace. Grace itu bukan hanya dari Tuhan. Anugerah bukan hanya, anugerah itu hanya Tuhan yang kasih. Tidak, kita bisa kasih anugerah buat orang. Kita bisa jadi anugerah buat orang lain. 3 kali dirancangkan dan dia buat kebaikan itu luar biasa.
namanya kerajaan, kalau Anda pernah lihat film silat Korea atau kerajaan-kerajaan Cina zaman dulu, kalau ada satu raja baru naik tahta, dia akan cari semua keluarga raja yang lama, dibunuh semua. Supaya tidak ada kudeta, tidak ada apa? Kesempatan untuk pemberontakan, gitulah kira-kira ya. Nah, pahamlah bahwa Daud, Israel, itu juga sistemnya kerajaan. Dan kalau Anda baca kisah-kisah sebelumnya, raja-raja sebelumnya, mereka sama, semuanya dibunuh. Dan Daud melakukan hal yang mirip-mirip. Dicari anak buahnya, dicari anak keturunannya. Ada nggak? Cuman, karena ada satu penambahan kalimat, to whom I can show kindness, semuanya berubah. Semua raja-raja lain juga cari keturunan raja-raja pendahulunya. Tapi yang raja lain tidak berikan kata yang ini. Dia ajak, lalu dia bawa masuk. Perhatikan dia. Bentar, ayat berapa ini? Coba ayat 3 dulu, 3 dan 4. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Ayat 3 dia tulis begini, ada seorang laki-laki yang cacat kakinya. 1, diulang, dia ngomong. Nanti ayat yang di bawahnya, ayat 13 lagi. Mana dia? Benar. Ayat 13, adapun kedua kakinya timpang, diulang. Penting berarti, penekanannya ada. Orang ini, anak ini cacat. Bukan cuma 1, 2 timpang, tidak bisa jalan. Lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti dia nggak bisa kerja. Ingat, kerjaan mereka zaman dulu, kalau nggak jadi prajurit, mereka jadi peternak. Lah terus kalau nggak punya kaki, lah dari mana mereka mau beternak atau mau perang? Nggak bisa. Jadi dia nggak bisa kerja. Dan dia tinggal di Lodebar. Lodebar itu kalau Anda baca, Anda lihat petanya nanti. Lodebar itu di bagian paling ujung perbatasan Israel dengan negara lain. Di bagian paling timur. Ujung banget. Kenapa? Karena memang ceritanya dia melarikan diri. Jadi dari Yerusalem dia kabur ke tempat yang paling ujung. Dan kemungkinan besar si Mephibosheth ini hidup dalam kemiskinan besar. Kenapa? Karena yang bawa lari dia hamba juga, budak juga. Dibawa lari sama seorang budak, dibawa kemana ya nggak tahu. Tapi kalau yang bawa budak ya pasti perginya ke daerah-daerah yang budak itu tahu dan kenal. Ya sesama-sesama sekumpulan mereka lah, kira-kira kan begitu. Di ujung paling ujung di sana. Dan salah satu yang menggambarkan kondisinya, si Mephibosheth bilang, apa yang kau lihat dari aku sebagai anjing mati? Dia menyamakan diri sebagai anjing aja itu sudah, kita harusnya ngerti lah. Dia sudah merasa rendah. Anjing mati lagi. Secara dunia, Mephibosheth itu tidak punya apapun, keuntungan apapun buat Daud. Kaya tidak, kedudukan tidak, kekuatan politik tidak, tentara tidak, nggak ada. Jadi dia tidak punya apa-apa buat ditawarkan atau ditukar, nggak ada. Nah, ini yang jadi poin penting. Grace, kindness itu diberikan kepada orang yang didn't deserve it, nggak layak. Mephibosheth nggak pantas. Orang dia yang kabur kok. Dan dia juga dia tidak punya hak lagi untuk jadi raja karena sudah digantikan Daud. Betul tak? Secara status kan sudah tidak punya hak lagi. Kalau dia mau ambil haknya, ya dia harus berontak kan begitu. Dia harus pimpin kudeta. Tapi kan di luar itu harusnya tidak boleh. Dia tidak punya haknya, dia tidak deserve, tidak punya hak untuk itu. Dia tidak bisa repay, nggak bisa bayar kalau dikasih kebaikan. Daud kasih dia sesuatu, dia nggak bisa bayar, nggak bisa balikin kok. Itu grace. Itu kindness. Nah, hari ini sebelum kita ngomong, oh ayo kita lakukan kindness buat orang, kita rancang kebaikan buat orang. Sebelum itu,
Saya pengen ajak kita sadar dulu bahwa kita ini awalnya Mephibosetnya. Kita ini awalnya yang terima grace lebih dulu dari Tuhan dan dari orang lain. Kemarin saya baru ketemu satu orang, dia cerita begini. Jadi dia ini punya sahabat lama ceritanya. Udah temenan lama, lalu berantem, ribut. Tidak lagi bicara lah cerita, tidak lagi hubungan. Saya tanya kenapa? Awal mulanya karena berapa tahun lalu saya pinjem uang ke dia. Jadi dia pinjem duit, ya nggak tahu saya jumlahnya berapa, tapi kayaknya besar. Anggaplah 1 juta gitu ya, biar gampang kita. Dia pinjem uang 1 juta, dikasih lah sama temennya. Lalu dia janji, akan ku kembalikan 3 bulan. Singkat cerita, ternyata meleset 3 bulan ini. Nggak tahu berapa lama, mungkin 4 bulan, 5 bulan, atau setahun, nggak ngerti. Pokoknya meleset, lolos, orangnya nagih dong. Gimana? Belum marah masih belum berantem. Dicicil terus, sampai suatu ketika lunaslah hutang itu 1 juta. Pinjam 1 juta, balik 1 juta. Sudah. Terus habis gitu, mulai dari sana renggang hubungannya, berantem, ribut, putus hubungan sampai sekarang. Lalu orang ini yang ketemu saya ngomong begini, saya nggak nyangka dia ternyata begitu. Padahal duitnya aku balikin loh. Saya nggak ngambil duit dia loh. Tapi dia bisa ribut, bisa berantem, terus putus hubungan, nggak cengli. Saya ngomong ke dia begini, yang nggak tahu diri itu kamu sebenarnya. Kita sadar sesuatu ya Bapak Ibu ya. Waktu kita dalam keadaan butuh, keadaan kepepet ya, lalu ada orang bantu kita, itu satu keadaan yang Anda nggak akan bisa repay seumur hidupmu. Ini bukan masalah duit jumlah 1 jutanya, bukan. Jadi jangan dibilang, aku pinjam 1 juta, ya aku balikin 1 juta, kan kelar. Tidak. Kau butuh, kepepet, ada orang kasih, you cannot repay it. Walaupun suatu ketika nanti kau sudah kaya, kau mau balikin lain nilainya, sudah. Value-nya ada lain. Nangkap sampai sini ya. Ini kita sadar dulu loh. Dan saya pengen kita ngerti begini. Kalau sampai ada orang yang ngasih Anda bantuan, uang kah, makanan kah, apapun itu. Mengertilah bahwa belum tentu loh mereka itu lagi kelebihan. Jadi jangan dipikir, aku pinjam duit dia ada, ya. Loh, belum tentu dia ada. Bisa jadi itu satu-satunya. Tapi karena dia mengasihi kita, dia kasih itu. Jadi grace-nya itu bukan cuma sekedar waktu kau ditolong. Dia pun berkorban. Dia bisa pakai buat dirinya sendiri. Dia bisa pakai buat kehidupan sendiri. Tapi untukmu, dia ambil, dia kasih. Kau dululah. Dia utamakan. Other center. Dia fokus bagaimana kita, bagaimana kamu baik, kamu bahagia, kamu aman, kamu hidup. Itu sesuatu yang kita nggak bisa repay. Sekalipun kau pinjam uang 1 juta, kau balikin 3 juta, tetap tidak bisa repay. Nggak bisa dibayar itu. Kenapa? Karena kau bayar dia waktu kau punya duitnya. Lengkap sampai sini ya. Jadi kita sadar dulu bahwa hidup kita ini sebenarnya punya banyak anugerah. Dari Tuhan dan dari orang lain. Kalau anak sekolah minggu bilang begini, hitunglah berkatmu satu persatu, maka aku akan heran betapa besarnya Tuhan. Nah kita ini kadang-kadang tidak ngitung berkat, kita tidak ngitung kebaikan yang kita terima, kita tidak hitung anugerah yang kita terima, kita ngitungnya kesusahan yang kita alami. Ya kalau kita lihatnya susah terus, ya kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan, kita nggak bisa lihat grace Tuhan. Kita akan merasa diri kita jadi victim terus-terusan. Kalau kita bisa sadar, oh kita lagi butuh, ada orang bantu, ada orang percaya, ada orang rela buang waktu, buang tenaga, buang duit buat kita. Itu kan
kebaikan, favor, kindness, yang kita nggak akan bisa bayar seumur hidup. Dan kita bahkan, kalau mau ngomong jujur, kita nggak deserve loh. Untuk terima, Ted pinjem duit dong Ted 10 juta. Nggak, saya, hak apa aku minta sama dia? Keluarga kandung bukan, turunan darah nggak ada, semua nggak ada. Nggak ada. Apa haknya nggak ada? Nggak pantas juga. Dia nggak kasih, yo nggak apa-apa juga. Nangkep maksudnya ya? Jadi Anda jangan berpikir kalau minjem duit, dia wajib kasih. Nggak ada wajib itu. Tapi kalau sampai orang itu beri, Anda sedang terima anugerah. Bukan cuma masalah duitnya. Dia terima, dia lepaskan kepercayaannya. Dia lepaskan hartanya yang berharga. Dia lepaskan kepentingan dirinya, keinginan dirinya sendiri buatmu. Itu anugerah. Waktu kita bisa sadar kita sedang terima anugerah itu, akan lebih mudah untuk kita passing on-nya kepada orang. Kalau orang tahu diri, segalanya jadi gampang. Tahu diri nih, aku ditolong, kita juga tolong orang. Itu enak, gampang. Yang jadi masalah yang nggak tahu diri, tidak merasa ditolong. Jadi kita disuruh nolong, kita bilang, lah ngapain? Hidupku sendiri susah, hidupku sendiri berantakan, ngapain nolong orang? Kenapa? Karena dia nggak sadar. Sampai sini nangkep ya? Jadi kindness, kebaikan itu harus diinisiat, harus dirancang. Bukan berjalan biasa dengan respon, sebagai respon, bukan. Harus perancangan. Kita lihat orang, lihat Josh. Kita harusnya bisa mikir dong, apa yang bisa aku buat dia, kebaikan apa. Dan kebaikan ini more than usual. Kebaikan yang kau lakukan sebagai respon dengan kebaikan yang kau rancangkan, itu nilainya lain. Efeknya juga lain. Jadi hari ini kita belajar satu begini bahwa kindness itu harus dirancang. Dan Mephibosheth dengan keadaan tidak punya apa-apa, dengan keadaan pincang, lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa kasih sesuatu buat Daud, tapi Daud kasih dia. Apa yang dia kasih? Kalau Anda baca yang tadi kita baca kisahnya, dikasih semua tanah milik nenek moyangnya dibalikin, seluruh tanahnya. Hebat loh. Seluruh tanah dibalikin. Kau akan makan sehidangan dengan aku, satu meja dengan aku. Tiba-tiba jadi anak raja. Tiba-tiba masuk di istana raja, makan di meja raja. Yang ketiga, semua hamba Tuanmu akan kukembalikan. Siba, seluruh anakmu, keturunanmu, hambamu. Siba ini orang hebat. Hamba, tapi dia juga punya hamba. Hamba kaya ceritanya dia ini. Hamba kaya yang punya hamba. Semuanya itu akan melayani Mephibosheth. Nggak main-main loh. Dari orang nggak jelas di ujung Lodebar sebelah situ, sebelah timur Jordan. Tiba-tiba masuk istana. Tiba-tiba tanah aset melimpah-limpah, tiba-tiba semua orangnya banyak pegawainya. Nggak main-main loh. Itu benar-benar grace. Itu bukan cuma perubahan hidup atau perbaikan hidup, bukan. Itu life changing beneran, transformasi itu mah. Itu kayak ulat dari kupu-kupu. Berubah. Kenapa? Karena ada sebuah kebaikan yang dirancang. Jadi hari ini kalau Anda merancang sebuah kebaikan, tahulah bahwa kebaikan Anda itu akan mengubah orang. Ini prinsip kedua yang kita perlu belajar. Kindness transforms. Mentransformasi orang. Hidup orang berubah. Perhatikan ya. LCD, tayangkan yang 4 ayat itu. Oke, ayat 7. Perhatikan ini. Daud bilang, "You will always eat at my table." Ayat 10. Mephibosheth, grandson of your master, will always eat at my table. Ayat 11. So, Mephibosheth ate at David's table like one of the king's sons. Ayat 13. He always ate at the king's table and he was crippled in both feet. Ini yang tadi kita bilang, di penekanan lagi, crippled di both feet. Tapi perhatikan, kalau ngomong sekali, itu pemberitahuan, itu statement. Ngomong 2 kali, itu penting. Ngomong 3 kali, itu maha penting. Tapi yang diulang 4 kali, Anda pikirlah,
Itu sesuatu yang benar-benar Anda harus aware. Orang Ibrani itu sangat profetik. Mereka angka itu punya arti. Jadi bukan kenapa ada 7 kaki dian. Kenapa kaki diannya 7? Kenapa nggak 6? Karena 6 sama 7 artinya lain. Kenapa nggak 13? Lain. Kenapa diulang 4 kali? Tadi saya bilang, kenapa 3 holy 3 kali diulang? Kenapa? Karena itu sempurna. Itu sesuatu yang sudah sadar, itu hukum sudahan. Tapi sesuatu yang 4 kali, 4, si Levi itu lahir tanggal 4. Sesar, jadi saya milih tanggalnya. Waktu saya milih tanggal, saya bilang tanggal 4. Wah, langsung orang-orang protes. Para ahli-ahli kungfu Cina ini, itu sih mati. Jelek tanggal ini. Bodoh banget beli tanggal 4. Ya kalau memang aliran kita Foklam ya si mati. Tapi bukan. Kalau dalam terjemahan Ibrani, Alkitab, angka 4 itu artinya creation. Sesuatu yang gak ada sebelumnya. Tapi dibuat. Sama. Gak pernah ada raja ngambil anak dari raja sebelumnya, diangkat, dibalikin kayak begini. Gak ada. Ini benar-benar something new. Creation amazing. Teddy baru punya anak. Waktu saya kemarin minggu lalu datang, Dad, gimana rasanya? Dad? Wah, luar biasa. Amazing. Meg Jo, ku tanyain dulu. Meg, gimana rasanya, Meg? Dari sperma kecil yang gak kelihatan tiba-tiba jadi buntel begitu. Semua orang tua pasti akan ada takjub, amazed. Tuhan tuh hebat, kok bisa dari gak ada apa-apa keluar satu makhluk hidup baru. But hebat. Itu creation. Sesuatu yang di-create itu menimbulkan kekaguman yang begitu besar. Sama. Penulis kitab ini 4 kali dia tulis dengan sengaja. Amazing. Kebaikan orang itu mengubah, kebaikan dirancang itu mengubah orang, mengubah hidup Mephibosheth, mengubah juga hidup yang nulis. Kalau yang nulis kalau yang penulisnya si Samuel tidak ikut terinspirasi, dia nggak mungkin nulis 4 kali. Nangkep sampai sini ya. Jadi kebaikan itu kebaikan itu mengubah orang. Dan yang paling penting kita tahu hidupnya Mephibosheth. Tiba-tiba berubah wis. Pagi tadi dia bangun tidur, dia masih di Lodebar. Masih miskin, masih di ujung sono. Di rumahnya Amir. Amir ini siapa nggak ngerti aku juga. Nggak pernah ada di Alkitab tiba-tiba keluar nama ini siapa. Saya taunya Amir tukang susu yang di sini ada. Ini siapa nggak tahu. Pagi dia masih tinggal di situ, masih lahir, masih bangun di situ. Siang dijemput, berangkat ke istana raja. Malam duduk di meja raja. Wow. Kalau Anda masih nggak relate, saya kasih Anda perumpamaan yang relate. Pagi bangun, buka mata, aduh utang belum dibayar. Tiba-tiba siang dapat job, duit banyak, malam pesta pora di Wolfgang. Wah, itu namanya life changing, bukan perbaikan hidup. Hebat sekali, dari nggak punya apa-apa, tiba-tiba jadi one of the king's sons. Hebat loh. Dan dia perhatikan kata-katanya, he always eat at my table. Selalu. Artinya Mephibosheth tiba-tiba punya akses 24 jam dekat dengan raja. Dia bisa ngomong sama raja, dia bisa cerita sama raja, dia bisa curhat, dia bisa minta sesuatu dari raja. Hebat sekali loh. Perubahannya. Dan Anda boleh bayangkan lah, bangun dia pakai baju apa di Lodebar, malam makan pakai baju apa dia. Ini kisah Cinderella nyata. Cuma nggak pakai sepatu kaca, ikut tok bedai. Tapi perubahannya sama. Kalau versi dunia bilang begini, tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini, di bawah langit ini. Jadi semua kisah-kisah fairy tale yang Anda pernah dengar,
inspired by something, somewhere, I don't know. Tapi salah satu kisah ini pasti akan sangat menginspirasi sekali. Cinderella sama, dari orang yang begitu rupa diubah hidupnya dalam semalam. Kearifan lokal, upik abu. Tahu cerita? Ya sama. Mau luar negeri, mau lokal, semua sama, kita inspired by something. Dan salah satu yang menginspire orang itu adalah kindness. Kalau kita lihat, kita dengar cerita-cerita orang, wah, Bunda Teresa kah, atau siapa, bagaimana kebaikan mereka menyentuh orang, kita jadi, wah. Dan hidup itu, kebaikan cerita mereka, itu juga bisa mengubah hidup orang yang dengar. Jadi hari ini saya berdoa baik-baik, yuk. Initiate kindness. Lihat orang, rancangkanlah sesuatu kebaikan. Tidak harus uang, tidak harus mahal. Kindness itu bisa jadi sekedar cuman duduk, diem, dengerin dia ngomong. Itu bisa jadi kindness sekali. Saya kemarin baru baca satu artikel. Jadi dia ini travel blogger ceritanya. Jadi dia keliling-keliling ke tempat-tempat wisata, video influencer, begitulah ceritanya ya. Lah, jadi dia cerita, suatu ketika aku ini tiba di mau pergi ke satu tempat, mau ke airport, dan stres hektik sekali. Jadi di rumah anaknya ngomel, minta begini, dia udah diajak ngomong terus udah sepaneng. Ini mungkin kayak gum-gum gitu. Sepaneng, manggil taksi, berangkat ke airport. Ternyata di dalam taksi cerewet. Ngomong terus, ibu mau kemana? Wah, tambah sepaneng. Nah, karuan. Singkat cerita, nyampe di airport, yang tukang check-in ngobrol terus. Semoga have safe trip, safe flight, begini ngomong. Dia udah. Begitu selesai masuk di boarding room, yang ruang tunggu itu, duduk, gak ada orang nih. Maksudnya ada orang tapi gak ada yang kenal dia, gak ada yang ngomong kan, gak ada yang perlu interaksi. Duduk diam, tenang. Akhirnya bisa diem, hening sejenak gitu. Dia baru keluarin buku, mau baca buku ceritanya. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek duduk sebelah dia. Ngomong begini, I bet the weather is cold in Chicago. Jadi dia mau ke Chicago ceritanya. Dia ngomong, taruhan pasti dingin di situ. Ini nenek tak dikenal. Ngomongin tentang cuaca, sangat absurd sekali. Gak jelas ini. Lalu, karena dia diajak ngomong, dia udah, oke. Terus ini orang ngomong lagi. Wah, ceritalah. Terulang lagi kejadian dari rumah, terulang kejadian dengan si sopir taksi. Ngomong terus. Akhirnya dia nggak bisa baca buku. Dia udah tahan apa, tahan. Akhirnya dipanggil naik pesawat. Legalah dia. Akhirnya selesai wis. Singkat cerita dia antri masuk di kursi pesawat. Dia lihat si nenek itu di depan dia. Lalu dia lihat nenek itu duduk duluan. Jadi ada seorang bapak di sana, lalu dia duduk di sebelahnya. Dia kan masih nunggu. Pas persis di aisle-nya si nenek ini, dia denger nenek itu ngomong lagi sama si bapak itu. I bet it's cold in Chicago. Lagi. Pertanyaannya sama. Starternya sama. Lalu si travel blogger ini dia tulis begini. Saat itu aku sadar bahwa dia tidak pernah bicara tentang weather. Dia bukan bicara masalah cuacanya, bukan itu. Dia butuh seseorang untuk diajak bicara. Nangkep sampai sini ya. Orang kadang-kadang kindness itu hanya mungkin kebanyakan kita, karena kita sudah sering kebanyakan ngomong, kita sering kebanyakan ketemu orang, kita nggak terlalu appreciate. Tapi ada orang-orang dalam tanda kutip yang mungkin stres, depresi, kesepian. Betapa mereka kepingin ada orang yang mau dengerin. Dan kadang mereka mau ngomong sama orang yang mereka anggap dekat, sibuk. Nggak bisa.
Kasihan. Kindness kadang-kadang bukan cuma sekedar masalah duit, enggak. Sekedar kita datang spend time, ngobrol, dengerin. Bahkan kita nggak bisa kasih masukan apa-apa kok. Banyak orang curhat ke saya juga nggak bisa kasih jawaban. Pak, saya punya utang 10 miliar, gimana Pak? Wah, nggak tahu wis. Nyerah. Mau jawaban apa? Aku juga nggak punya. Tapi yang mereka cari bukan, yang mereka butuhkan bukan hanya duitnya, jawaban itu bukan. Mereka butuh support, kindness. Kita hadir di situ, dengerin dia, kita doain dia, kita nangis sama dia. Walaupun yang dia punya utang dia. Tapi kan kita bisa empati. Dan bener loh. Ini paling nggak ini kejadian di saya. Suatu ketika ada orang ngalamin begitu. Saya nggak bisa kasih dia duit, nggak bisa kasih pinjaman. Cuman doain dia nangis, aku nangis. Saya rasakan beban dia dikejar-kejar orang. Sampai singkat cerita, jadi saya nggak kasih duit apapun ya. Singkat cerita, setelah sekian tahun, lunas hutangnya dia. Dia ketemu aku lagi, lalu dia kasih saya 1 amplop. Thank you ya. Nah, kenapa? Yang mana yang thank you? Sudah dengerin aku waktu itu. Tidak aku kasih duit, tidak aku kasih solusi. Nggak ada, cuma duduk diem. Tapi itu menyentuh buat dia, itu mengubah dia. Itu kindness. So hari ini my friend, yuk initiate kindness. Lihat orang, rancangkanlah dengan sengaja kebaikan yang kita bisa buat. Kalau kita bisa lakukan itu, kindness itu bisa dirancang dan buat orang lain, itu adalah the form of love. Itu adalah wujud dari nyata dari love. Dan itu wujud nyata dari God is love. God is love, He is lovely, and He is lovable. Dia mudah untuk dilakukan. Amin. Kita bagi berdiri sama-sama, kita siapkan hati buat Tuhan. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada Kau jadikan